Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masih bahas tentang hadis-hadis tentang akhlak, masih dalam bab yang ke-6, yakni kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Enam yang punya kitab ini bisa dibuka. Kita di halaman 85 insyaallah tuh. 85 ya. Tayyib. Masih berkaitan dengan masalah yakni hubungan antara hubungan zahir dan batin ini erat sekali. Ia menerangkan ketika seorang zahirnya kemarin disebutkan tidak pernah mencium anak-anaknya, tidak pernah mencium dan mendekap anak-anaknya, berarti batinnya pun keresang dari rasa kasih sayang. Qala mu'allif wa fil hadisi isyaratun ila ma dalla alaihi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini terdapat isyarah kepada yakni kandungan hadis yang ditunjukkan, yang dikandung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu bagus, maka akan bagus pula seluruh tubuh, seluruh jasad, semuanya akan bagus. Namun jika segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Jasad seluruhnya akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka di sini pentingnya hati. Hadis ini Imam Bukhari dan Muslim. Pentingnya untuk manusia itu memperhatikan amalan hatinya. Karena ini sangat erat hubungannya dengan amalan zahirnya. Qala fal batin idza salaha birrahmah wasyafaqah wal hanan wal ataf wujidat atharuhu wa min hadhil athar takbilul mar'i li sibyanihi. Maka apabila batin seorang ini bagus, apabila batinnya ini baik dengan penuh rasa kasih sayang, rahmah, belas kasihan, kelembutan, maka akan didapati asarnya, buahnya atau dampak positifnya. Dan di antara asar atau dampak positifnya atau buahnya adalah seseorang akan mudah untuk mencium anak-anaknya, cium kepalanya, dan menyayanginya. Ini mudah. Ini berarti di antara bentuk atau gambaran yang ada
di dalam hatinya, berarti masih ada rasa kasih sayang di hati orang tua tersebut. Dan seperti ini yakni kisah Al-Aqra bin Habis ketika ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian dalam hal yang semacam itu ia mengatakan, sesungguhnya aku memiliki inali asaratan minal walad, sesungguhnya aku mempunyai 10 anak. Maqabaltu wahidan minhum, aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Punya anak 10 enggak pernah dia cium. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, tidak memberikan rasa kasih sayang, maka dia tidak akan disayang. Man la yarham la yurham. Maksudnya apabila di dalam hati seseorang itu tidak ada rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, maka balasannya sesuai dengan amalnya. Dia pun tidak akan disayang. Tentu nilainya kasih sayang dari Allah yang diberikan kepada orang tua yang menyayangi anak-anaknya tentu jauh lebih besar, dan itu sangat kita butuhkan. Qala ma'alif wal nata'ammal fi hadzal maqami linudrika idza sya'nir rahmati fi maqami tarbiyati wa ta'dibi qaulallahi azza wa jalla fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalidhul qalbi lang faddu min haulik. Ma'a qauli Nabi alaihi salatu wassalam, innama ana lakum mithlul walidi liwaladihi, ay annal asla fil walid ma'a waladihi ay yakuna rahiman bihim. Maka hendaklah kita memperhatikan dalam hal ini agar kita bisa mengetahui agungnya yakni perihal rahmah, perihal kasih sayang di dalam pendidikan dan yakni penanaman adab dan pendidikan tarbiyah dan juga pendidikan adab. Dan yang kita perhatikan firman Allah azza wa jalla, fa bima rahmati minallahi linta lahum, maka karena rahmah kasih sayang dari Allah linta lahum, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau ini fadzon, ini keras, kasar, hati yang berhati yang kasar, tidak lemah lembut, niscaya mereka, yaitu mad'u, umat yang kamu seru, mereka akan lari dari sekitarmu, Ditambah lagi dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innama ana lakum mithlul walidi liwaladihi, sesungguhnya aku bagi kalian ada seperti seorang ayah terhadap anaknya, seperti orang tua terhadap anaknya. Maksudnya adalah bahwasanya asal di dalam diri seorang orang tua terhadap anaknya atau ayah terhadap anaknya, ayyakuna rahiman bihim, hendaknya dia itu menyayangi mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka. Oleh karena itu sesungguhnya ini banyak di antara mufassirin, sekelompok orang dari kaum mufassirin ahli tafsir ini menyebutkan hadis ini di bawah ayat tersebut dalam konteks untuk menjelaskan maknanya, memperjelas kandungan yang ada di dalam ayat tersebut.
Demikian juga untuk memberikan peringatan akan agungnya masalah kasih sayang di dalam hal pendidikan, pengajaran, pendidikan dan penanaman adab. Wa anna intiza'ar rahmah minal qulub wa ayyahulla ma khallaha al-unfu wasyiddatu mujibun litafakkuki wasyaqai kama sabaq. Dan bahwasanya dicabutnya rasa kasih sayang, rahmah, hilangnya rasa rahmah, kasih sayang dari hati. Ketika hati ini sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi, wa ayyahulla ma khallaha al-unfu wasyiddah, dan justru rasa kasih sayang dicabut diganti dengan sikap yang keras dan kasar, maka hal itu akan mendatangkan kesengsaraan sebagaimana telah disebutkan. Wa hadza fihi bayanu anna man yuwaffiqahu Allahu azza wa jalla li rahmati abnaihi fa inna dzalika mujibun li rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lahu. Fa inna man yarhamhullah wa man la yarham la yurham. Dan juga bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan bahwa barang siapa yang diberikan taufik, berikan ini bahasanya, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah, hidayah, petunjuk oleh Allah, oleh Allah azza wa jalla untuk bisa menyayangi anak-anaknya. Berarti ini menunjukkan orang tua yang bisa menyayangi anak-anaknya itu adalah taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla untuk bisa menyayangi anak-anaknya, maka sesungguhnya hal itu akan mendatangkan atau menyebabkan Allah menyayangi dia. Allah menyayangi dia. Dan sesungguhnya, atau karena sesungguhnya, man yarham yarhamhullah, barang siapa yang memberikan kasih sayang, menyayangi termasuk anaknya, maka Allah akan menyayanginya. Dan barang siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayang. Dan siapa tidak memberikan rasa kasih sayang kepada yang lainnya, termasuk kepada anak-anaknya, maka ia pun tidak akan disayang, tidak akan diberi belas kasihan. Qala malik wa hadhi rahmah wa hadhi rahmatu bil iyal wallati minha takbilul mar'i li sibyanihi laha atharuha at-tarbawiyatu wan nafsiyatu ala tifli wa ala nas'atihi wa bu'duhu anin nas'atil udwaniyah wasyarri. Dan rasa kasih sayang kepada keluarga, kepada anak-anak ini, yang diantara bentuknya adalah seseorang mencium anak-anak kecilnya, maka ini memiliki asar, memiliki dampak, memberikan dampak di dalam pendidikan dan juga kejiwaan terhadap anak-anak. Demikian juga terhadap pertumbuhan anak tersebut. Kalau disayang, anak itu ketika diberi kasih sayang, termasuk diantaranya didekap, kemudian dicium dan seterusnya diantaranya itu, maka ini memberikan dampak kejiwaan pada kejiwaannya dan juga tarbiyah pendidikannya, dan akan menjadikan ia jauh dari sikap-sikap permusuhan, perlawanan dan juga kejelekan atau yang jahat atau yang tidak baik. Oleh karena itu,
telah datang sunnah yang sahih dari Nabi SAW, yaitu tentang wasiat untuk berlaku adil. Wasiat untuk berlaku adil antara anak yang satu dengan yang lainnya. Hatta dalam masalah ciuman. Kalau ada punya 2 atau 3 anak, satunya dicium, maka yang lain ada cium juga. Dalam masalah ciuman, mencium anak-anaknya, termasuk yang sejenisnya min domin, didekap, domin, di pangku, didudukkan di pangkuan, dudukkan di pangkuan, dipanggul, apa dipanggul? Diletakkan di pundak. Ini dan semisalnya. Ini anak-anak kecil kan, punya anak kecil, punya anak kecil, yang pernah punya anak kecil, hal semacam ini kan ada di pangku. Kalau satunya di pangku, satunya juga harus di pangku. Gitu. Digendong. Ini hal sepele kelihatannya, tapi ini memberikan asar ternyata. Memberikan apa? Dampak di perasaan. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a ibnun lahu faqabbalahu wa aq'adahu ala fakidihi wa ja'athu baniyatun lahu fa aslasaha baina yadayhi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sawaita bainahuma, rawahu al-Bazzar. Jadi ini ada seorang lelaki di samping Rasulullah SAW. Lalu datanglah kepadanya anak laki-lakinya, anak kecil, putra orang ini. Kemudian ia diciumnya dan kemudian didudukkan di pahanya. Anaknya sendiri. Kemudian setelah itu datang lagi anak perempuannya yang kecil juga. Habis itu anak perempuannya ini didudukkan di hadapannya, satunya di pangku, satunya tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau samakan antara keduanya? Sampai segitu. Ya, satunya dicium, kemudian diletakkan di pahanya, di pangkuannya. Satunya hanya diletakkan di depannya, nggak di pangku. Dalam pangkuan, meletakkan ala fahidihi. Ini langsung ditegur, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ala sawaita bainahuma, mengapa engkau tidak menyamakan antara keduanya? Wa rawahu Ibnu al-Arabi bi mujamihi wa lafdhuhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa indahu rajul faja'a ibnu rajuli fa'aqadahu ar-rajulu fi hijrihi wa ja'at ibnatuhu fa'aqadaha ila laskihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adalta bainahuma. Jadi sini di lafaz yang lainnya, yakni diriwayatkan oleh Ibnu al-Arabi dalam mujamnya dan lafaznya yang mengatakan adalah Nabi SAW ini duduk dan di samping beliau ada seorang lelaki. Lalu datanglah putra dari laki-laki tersebut, dari orang laki-laki tersebut datang situ. Lalu laki-laki tersebut mendudukkan putranya itu di pangkuannya. Dan datang pula putrinya, anak perempuan kecilnya datang. Lalu ia dudukkan putrinya di dekatnya. Satunya di pangkuannya, satunya cuma di dekatnya toh. Maka Nabi SAW bersabda, ala adalta bainahuma, tidakkah engkau berlaku adil di antara keduanya? Satunya di bangku, satunya cuma ditaruh di dekatnya aja. Enggak sama ya. Ini. Kenapa dibenarkan demikian? Karena jika ia tidak adil di antara keduanya, terkadang hal itu akan menimbulkan di antara mereka rasa hasad,
iri. Ini jiwa anak-anak mungkin ya. Jiwa anak-anak semacam itu. Jadi kalau satu-satunya disayang, Anda cium kepalanya misalkan, satunya juga harus sama. Ini kalau punya anak banyak ya. Kalau kan jual lebih dari satu lah misalkan, kan ada 2 ini atau 3 misalnya macam itu. Karena kalau tidak, ini bisa menimbulkan rasa hasad, iri, ghil. Ghil itu kayak dendam, ya. Atau benih-benih permusuhan. Ini. Faminar rahmati bil abna al adlu bainahum, dan di antara bentuk kasih sayang terhadap anak-anak yaitu berlaku adil di antara mereka. Berlaku adil di antara mereka. Wal bu'du anil jawri wal khaifi wal zulmi, dan juga menjauhkan diri dari sikap lalim. Lalim ini maksud tidak adil. Tidak adil, berat sebelah, ataupun sifat atau sikap zalim. Limada? Li'anna al-aba idza lam ya'dil baina abna'ihi awjada bainahum al-adawah wa tahasud wa tabaghud wa in adalah bainahum kana dzalika min a'zami asbabi tawaddihim wa tarahumihim wa birrihim bihi. Karena jika seorang ayah ini tidak berlaku adil di antara anak-anaknya, maka ia telah menimbulkan rasa permusuhan di antara mereka, rasa saling hasad, saling benci. Dan jika ia berlaku adil di antara satu dengan yang lainnya, di antara anak-anaknya, maka hal itu adalah sebab terbesar timbulnya rasa kasih sayang di antara mereka, saling menyayangi, saling mengasihi. Demikian juga menjadikan sebab terbesar mereka bisa berbakti kepadanya. Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya telah meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwasanya ayahnya telah memberikan kepadanya sebidang tanah, dan bahwasanya ibunya meminta kepada ayahnya untuk mempersaksikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepadanya, "Atoita sa'ira waladika misla hada?" Apakah engkau telah memberikan kepada anak-anakmu yang lain seperti ini juga? Apakah semua anakmu kamu beri? Maka ia mengatakan, la. Faqala, la, tidak. Ini diberi sebidang tanah, lainnya tidak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu, berlakulah adil. Wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anakmu. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, la asyhadu ala jaurin, aku tidak ingin menjadi saksi atas ketidakadilan. Ini menunjukkan yakni orang tua ini harus berlaku adil di antara anak-anaknya. Aulad, sekali lagi kalau aulad jamak dari walad. Walad ini meliputi ya anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ini berlaku adil. Di dalam sebuah riwayat, ya, dalam riwayat Imam Muslim, bahwa saya Nabi SAW bertanya kepadanya, ayasurruka ayakunu ilaika fil birri sawa? Qala bala, qala fala idzan. Apakah engkau ingin kiranya mereka itu semuanya berbakti kepadamu, sama-sama bisa berbakti kepadamu? Qala bala, tentu iya. Kalau begitu jangan kamu lakukan yang tadi,
Satunya kamu beri, satunya tidak kamu beri. Ini. Fahada tahdhirun minal khayfi wa dzulmi bainal aulad. Maka ini merupakan tahdhir, peringatan, jangan sampai dilakukan. Yaitu peringatan dari perilaku yang tidak adil dan zalim di antara anak-anak. Wa bayanun lima yuwarrisuhu minal uquqi wa adamil birri wa taqatu'i wa tahajuri bainal ikhwan wa intifa'it tarahumi bainahum. Dan juga penjelasan tentang akibat yang ditimbulkan yang berupa tindakan durhaka, tidak berbakti, kemudian juga adanya saling memutuskan hubungan persaudaraan, tahajur, saling menjauhi di antara saudara satu dengan yang lainnya, dan tidak adanya rasa kasih sayang di antara mereka. Ini di sini terkadang hal yang kecil ini tidak kita perhatikan, ternyata ini dampaknya besar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, ja'a syaikhun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa abta'a al-qaumu anhu aywasi'u lahu. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Rawahu Tirmidzi. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, ada seorang yang sudah sepuh tua datang, beliau menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'abtu al-qaumu anhu. Maka kaum, ini abto'a, ini lamban, laku lambat darinya, aywasi'u lahu, tidak segera untuk memberikan apa, tausiah itu tempat yang lapang ya, memberikan kelapangan kepadanya. Maka Nabi SAW bersabda, laisa minna. Ini ada sini umumnya, nanti perhatikan, ini penting. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini berarti ancaman ini. Laisa minna man lam yarham saghirana, orang yang tidak mau menyayangi yang kecil di antara kami. Wa yuwaqqir kabirana, dan tidak mau menghormati yang tua. Ini yang tua di antara kami. Dia di sini adalah termasuk apa? Ancaman dari perbuatan orang-orang yang tua nggak mau menyayangi yang muda, yang besar nggak mau menyayangi yang kecil nggak mau menghormati yang tua. Maka ini hendaknya diperhatikan. Ya, termasuk orang tua kepada anaknya menyayanginya, yang kecil kepada yang lebih tua, masuk anak kecil pada yang orang tua ini mengagungkannya, menghormatinya lah. Ya, termasuk sama muslim, kalau kita ada orang yang lebih tua daripada kita, hormatilah gitu kan, ketahuilah haknya gitu. Ini termasuk dohirnya adalah usia gitu kan. Nah, ini penting. Terkadang ada anak kecil tapi perlakuannya kayak nggak punya adab dengan orang lebih tua. Mesti orang tua ini juga agak kurang enak lah ya. Ini ada anak masih baru belajar misalkan, tapi kepada orang tua, orang-orang yang lebih sepuh, ini nggak hormat lah, maksudnya tidak mau menghormati, apalagi terkesan meremehkan. Perhatikan sini ya. Ini konteksnya kan ada orang tua yang ingin ketemu Nabi, kok nggak segera diberi kasih jalan untuk itu gitu. Jadi sampai laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Langsung ya, ditegur semacam itu. Maka ini terapkan. Gimana kita terapkan? Di antara kita ada yang muda, ada yang tua. Yang tua menyayangi yang lebih muda, yang muda menghormati yang tua. Maka ini insya Allah ketika diperhatikan akan bagus ya, hubungannya, termasuk di rumah.
Wa Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Rawahu Tirmidzi. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mau menyayangi yang kecil di antara kami dan yang tidak mengetahui kemuliaan yang tua di antara kami. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, di dalam dua hadis ini terdapat tahdzir, peringatan, wa tarhib. Tarhib maksudnya ini supaya orang menjadikan lari dari sikap tersebut, tidak melakukan sikap itu. Ya, ini supaya orang takut dan tidak mengerjakan perbuatan semacam ini, yaitu tidak menyayangi yang kecil, tidak menyayangi yang kecil. Dan orang yang melakukan semacam itu diberi sifat dengan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Dan ini menunjukkan bahayanya perkara ini. Dan ini ada perbuatan yang sangat tidak baik dan sangat bahaya. Bahayanya apa? Menjadikan sebab disebutkan bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena penekanannya adalah menyayangi yang lebih kecil. Termasuk tadi apa? Yang kecil terhadap yang lebih tua, yang muda kepada yang lebih tua apa? Menghormati, taukir, menghormati, menghargai, menghormati. Ini indah di dalam Islam, itu indah. Akhlak ini penting, etika itu penting. Dan ini termasuk ada juga, apalagi orang ini yang alim. Nah, ini juga kita harus tahu etika, ini adab kepada orang yang tua, mengagungkan orang tua, mengetahui hak alimina, yaitu orang yang berilmu, orang yang lebih mengetahui atau yang mengajarkan ilmu kepada kita. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, kata-kata laisa minna ini sekali lagi ini adalah peringatan jangan sampai seperti itu. Karena orang-orang sebutkan semacam itu tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua. Ini katakan laisa minna. Kemudian termasuk contoh yang lebih lembut lagi dan indahnya, bentuk kasih sayang, sikap kasih sayang kepada anak-anak, anak kecil, dan berlaku lemah lembut pada anak-anak, yaitu apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan sami'a udunaya hatani wa basura aynaya hatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffai al-Hasan awil Husain salawatullahi alaihima wa qadamaihi ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu irqa qala faraqiya gulam hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftah faka thumma qabbalahu thumma qala Allahumma akhibbahu fa inni uhibbuhu. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad. Yani Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kedua telingaku ini mendengar dan kedua mataku ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dengan kedua tangannya bi kafail Hasan, dengan kedua
memegang kedua telapak tangan Hasan atau Husain shalawatullahi alaihima. Bisa bayangkan Rasul itu memegang, nuntun lah bahasanya, memegang kedua telapak tangan cucunya Hasan atau Husain. Sementara kedua telapak kaki Hasan atau Husain tadi, cucunya ini berada di atas telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengatakan naiklah, naik. Posisinya bagaimana? Naiklah. Akhirnya berjalanlah ini, kedua telapak kaki ini berjalan terus ke arah atas, naiklah. Qala, maka ia mengatakan, maka anak kecil tersebut, mungkin Hasan atau Husain, salah satu dari cucu Rasulullah SAW, ini pun naik sampai akhirnya meletakkan kedua telapak kakinya, diletakkan sampai di atas dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cucunya masih kecil ya, bisa bayangkan kan? Naik sampai menginjak ke dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, iftah faka, bukalah mulutmu. Tsumma qabbalahu, kemudian beliau menciumnya. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma akhibbahu, ya Allah cintailah ia. Fa inni uhibbuhu, ya Allah cintailah ia, sesungguhnya aku mencintainya. Ini gambaran, gambaran kasih sayang Rasul kepada cucunya ini. Rawal Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Maka perlakuan yang demikian ini, terhadap anak-anak kecil, bimuda abatihim, dengan mengajak bermain anak kecil tersebut dan berlaku lemah lembut kepada mereka dan memasukkan rasa kegembiraan yang bisa menggembirakan ke dalam hati mereka, ini akan membuahkan di dalam diri mereka itu rasa cinta kepada yang tua. Seorang anak akan cinta sayang kepada orang tuanya. Tauqiron, penghormatan. Jadi enggak akan berarti kemudian enggak dihormati, akan dihormati. Tauqir, penghormatan, pemuliaan. Seorang anak akan bisa menerima dari orang tuanya. Bayangkan ini, dan ini ada kondisi semacam ini sangat jauh dan bertolak belakang dengan orang yang mengatakan, aku punya 10 anak tapi enggak pernah satu pun aku cium. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu as-sabiyya fi hijrihi wa yatalattafu bihi hatta inna minhum man yabulu ala saubihi fala yu'athiru fihi dzalik wala yataghayyaru wala yaktub. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil seorang anak kecil fi hijrihi, di pangkuannya, mengambil anak kecil di pangkuannya dan bersikap lemah lembut kepadanya, hingga di antara mereka ada yang kencing juga di pakaian Rasulullah SAW, diompoli lah, semacam itu. Wali asiru fi dzalik, namun hal itu tidak memberikan pengaruh, tidak mempengaruhi beliau, tidak kemudian ngompol, dilempar masakan anak kecil ini. Wala yataghayyar, demikian juga tidak berubah, biasa. Wala yaghdab, dan juga tidak marah. Dan terkadang ada anak itu, misalkan anak kecil, ini kan seorang ayah sudah habis mandi, habis mau ke masjid, kemudian gendong anaknya, ngompol lagi, anaknya sendiri teman. Nah, masa terus mau marah-marah atau mau diuncal lah,
mau siap ke masjid ngompolin. Nah, ini sikapnya, ini anaknya, kalau anaknya orang lain aja gini, ini ya. Seorang anak kita sebutkan sini kan. Maka ini hal-hal semacam ini kadang kita harus berpikir lebih jauh. Tapi seorang orang tua biasanya mengetahui anaknya, karakter dan semisalnya. Ini contoh kasih sayang. Dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin laha lam ya'kul ta'ama fa wada'athu fi hijrihi fabala qala falam yazid ala an nadha bil ma' rawahu Muslim. Bahwasanya ia telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa putranya, anak bayi laki-lakinya, yang belum makan apa-apa, belum makan makanan, mungkin hanya ASI aja ya. Fa wada'athu fi hijrihi, lalu ia meletakkan putranya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabala, lalu bayi itu kencing, kencing. Qala falam yazid ala ay an-nadha bil ma'. Ia mengatakan falam yazid, maka tidaklah beliau menambah ya, dari ya sekedar memercikkan air kepada yakni apa dari bekas kencingnya. Rawahu Muslim. Ini yang kita ambil pelajaran adalah yakni apa, tetap walaupun dikencingi tidak marah, tidak kemudian dikasarin gitu kan, atau dicaci maki, tidak. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin yarda'u fabala fi hijrihi fada'a bima'in fasabbahu alaihi, rawahu Muslim. Telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang anak kecil, bayi kecil, yarda'u, yang masih menyusu ya. Fabala fi hijrihi, lalu ia kencing di pangkuan beliau. Maka beliau pun minta diambilkan air, kemudian dikuyurkan, dituangkan pada yakni apa bekas yang dikencing ini. Hadis riwayat Imam yakni apa Muslim. Berarti ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil, masuk pada bayi. Termasuk diantaranya wakana sallallahu yukhaffifu shalah inda samaihi buka as-sabiyyi wa ummuhu wa ra'ahu rahmatan bihi wa bi ummihi. Ini hendaknya imam-imam salat juga ngerti masalah begini ya. Dan adalah Nabi SAW ini memperingan salatnya enggak jadi panjang. Ketika beliau mendengar tangisan anak kecil dan ibunya ada di belakangnya. Kenapa? Karena sayang, memberikan rasa kasih sayang terhadap anak kecil tersebut dan juga terhadap ibunya, menjaga perasaannya. Perhatikan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu li wajdi ummihi bi bukaihi." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku sudah mulai masuk di dalam salat, ngimam salat, dan aku ingin untuk memanjangkan salat tersebut, membaca bacaan yang panjang ketika imam salat. Namun aku mendengar tangisan bayi, tangisan anak kecil. Maka aku pun mempercepat sholatku. Ini penting. Jadi kalau misalnya kita mau baca surat yang panjang, ada anak kecil, ya kan mesti mendengar lah. Nabi saya mendengar kok. Maka saking khusyuknya apa enggak mendengar tangisan anak kecil, mendengar. Mereka mendengar tangisan anak kecil, maka dipercepat sholatnya. Ya apa, bacanya nggak usah panjang-panjang. Sudah ada anak kecil nangis, bacaan tambah panjang nyantai gitu. Nah ini padahal nggak, justru nggak nyunah gitu kan. Maka Nabi mengatakan fa atazawwaju fi sholati, maka aku percepat sholatku. Kenapa? Karena aku mengetahui rasa sayang
yang ada pada ibunya mendengar tangisan anak, yaitu bayinya. Nah, ini namanya faqih, paham. Nah, kita harus paham ya, semacam jadi sunnah. Jadi imam juga mura'ah keadaan makmumnya. Ini imam. Jadi enggak hanya sekedar mungkin bacaan hafalannya banyak atau semacam itu, tapi paham. Ya semacam tadi. Ya, poin terakhir sini, ya ayyuhal abu wa ya ayyatuhal wahai para ayah dan juga ibu, sesungguhnya kasih sayangmu kepada anak kecil ini adalah merupakan salah satu pintu di antara pintu-pintu kesuksesan, keberhasilan, kesuksesan, yaitu dengan mendapatkan kasih sayang Allah kepadamu. Maka janganlah engkau mengecilkan dan meremehkan dalam bab ini sedikit pun. Ini kenapa? Karena kasih sayang, sekali lagi, seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya ini menjadi sebab dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang para orang tua yang sayang kepada anak-anak kita, dan bisa mendidik mereka di atas rasa kasih sayang kepada mereka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.